Nah guys, ada komentar nih. Kenapa Anda panik ya kau, Pak Jokowi ikut cawe-cawe? Bro, Bambang, kita itu tidak panik, ya kan? Sebenarnya yang panik itu Presiden Jokowi beserta oligarki, beserta investor-investornya yang panik kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Begitu loh Bambang, ya kan? Begini nih bro, di dalam konstitusi kita itu bukan undang-undang pemilu, tetapi Undang-Undang 1945 yang sudah jelas-jelas tertuang di dalam konstitusi kita adalah negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Nah, begitu. Nah, kalau presiden ikut cawe-cawe berarti dia tidak mengerti demokrasi. Presiden kita itu tidak mengerti demokrasi. Kenapa? Pesta demokrasi ini adalah hajatan rakyat. Ngapain harus Anda sebagai politisi incumbent ikut campur dalam masalah rakyat, ikut campur dalam urusan rakyat? Kenapa? Karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan presiden atau ada di tangan ketua umum partai. Kan begitu bos. Konstitusi kita udah jelas-jelas udah bilang negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kalau negara demokrasi, maka biarkan saja masyarakat memilih pemimpin mereka sesuai dengan kriteria kepemimpinan yang mereka pilih. Begitu bos, ya. Itu satu. Bambang dengar ya. Kenapa rezim saat ini kepemimpinan Jokowi, oligarki itu mereka takut kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Kenapa mereka takut? Karena sebagian bisnis mereka itu melanggar dan menabrak aturan. Banyak sekali di negara Indonesia ini ada tambang-tambang ilegal yang surat izinnya tidak jelas, bos. Ya, surat perizinannya tidak jelas. Makanya banyak menteri-menteri yang berbulu domba itu kekayaan mereka makin meningkat. Investor-investor kekayaan mereka makin meningkat. Contoh nih, di Maluku Utara kan banyak perusahaan tuh. Nah, kalau coba masyarakat Maluku Utara dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Maluku Utara, kalian datang ke Kementerian ESDM sama SKK Migas, tanya tuh surat izin tambang yang masuk di Maluku Utara, tanya di SKK Migas sama di ESDM. Pasti sebagian gak jelas bos. Begitu coy. Ya kan Bambang? Ngerti gak Bambang? Ya. Jadi yang bukan panik itu kita bos. Tetapi panik itu Pak Jokowi sama partainya, sama oligarkinya, sama investornya yang mereka panik coy. Begitu. Karena kalau seorang politisi incumbent yang mengerti demokrasi, dia tidak akan ikut campur dalam urusan rakyat. Karena pesta demokrasi ini adalah hajatan rakyat. Karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan presiden, bukan ada di tangan ketua umum partai, bos. Kan begitu. Kalau presiden pengen mau ada pemimpin yang melanjutkan programnya, berarti mending tidak usah pemilu. Kan begitu. Nah, ada juga bilang kalau begitu Jokowi 3 periode, 4 periode. Ya asal kalau konstitusi kita mengatakan seperti itu. Kan sudah diatur dalam konstitusi kita bahwa masa jabatan presiden, anggota dewan, dari atas sampai ke bawah itu cuma batas waktu 5 tahun. Kan begitu. Jadi kalau sudah selesai masa jabatan, ya kan, berarti pemimpin baru yang naik dengan dia punya visi misi baru, dia punya program baru, biarkan saja dia jalankan visi misinya, dia jalankan programnya. Begitu bos. Ya kan? Jadi seorang presiden itu dia harus mikirin, dia ngurus rakyat yang kebanyakan lapar ini. Dia ngurus rakyat yang kebanyakan miskin ini. Dia ngurus rakyat yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan kesehatan. Bukan buat program-program atau proyek-proyek yang tidak ada urgensinya buat masyarakat sama sekali tuh. Paham itu? Seperti itu bos. Jadi sekali lagi saya bilang ya Bambang, kita tidak panik. Yang panik itu Jokowi sama antek-antek oligarkinya yang panik.
Coba tuh, kalau pemimpin yang di-endorse oleh Jokowi ini, yang Jokowi ikut cawe-cawe ini, kalau dia berhasil jadi presiden, maka oligarki itu mereka akan tertawa bahagia dan mereka akan berterima kasih banyak kepada kalian-kalian yang mendukung presiden yang diusung oleh Jokowi atau di-endorse oleh Jokowi itu. Oh, itu oligarki ketawa bahagia, itu mereka minta terima kasih karena ada jangka waktu 5 tahun untuk mereka menguras hasil alam kalian. Begitu. Mereka menguras hasil alam kalian, diekspor ke luar negeri, kalian dijadikan budak, disuruh kerja sampai tulang bengkok. Nanti generasi berikutnya, anak cucu kalian juga kerja juga, tanpa mereka memperhatikan generasi anak cucu kalian punya pendidikannya, punya kesehatannya. Yang ada disuruh kerja. Seperti itu Bos Bambang, ngerti nggak? Nah, jadi rezim ini yang takut kalau Pak Anies dia naik di atas, maka Pak Anies akan memperbaiki regulasi terkait dengan investor tambang, perusahaan-perusahaan tambang itu harus diperbaiki regulasinya supaya meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat. Kan begitu. Kalau Anies jadi presiden, maka oligarki tidak akan lagi dapat kesempatan untuk mereka manipulasi rakyat, mereka mengambil lahan rakyat secara paksa dan dengan harga yang murah. Seperti itu Bos. Anda tahu nggak? Negara ini menguasai sumber daya alam, itu jelas tertulis dalam undang-undang. Tetapi dia menguasai sumber daya alam itu dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan para menteri, bukan kesejahteraan para investor, tapi kesejahteraan bersama rakyat di seluruh Indonesia. Begitu Bambang.